November 2005, hiduplah seorang pemuda yang berasal dari desa pedalaman Sumatera. Ia bernama Dani. Dani adalah anak seorang petani yang hidup dalam kesederhanaan. Ia masih bersekolah kelas 2 SMA saat itu. Meski kedua orang tuanya hanya seorang petani, tetapi kedua orang tuanya sangat menginginkan anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Dani sangat rajin dan disiplin dalam menjalani sebagai seorang pelajar. Bahkan ia tergolong siswa yang pandai di sekolahnya. Maka tak jarang ia mendapatkan beasiswa dari sekolah, sehingga kedua orang tuanya pun tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sekolahnya. Meski begitu, Dani adalah pemuda yang pendiam dan tidak mudah bergaul dengan orang di sekitarnya. Ia lebih suka menyendiri dibanding harus bermain-main dengan teman sebayanya. Terkadang pulang sekolah ia membantu kedua orang tuanya di sawah untuk sekedar menanam padi ataupun membantu pekerjaan lain dari orang tuanya. Pagi itu, Dani berangkatlah ke sebuah sekolahan dengan berjalan kaki karena ia tidak memiliki kendaraan sebagai sarana transportasi. Di tempat tinggalnya juga jarang terdapat angkutan umum untuk pergi ke sekolah. Jadi salah satu cara yaitu dengan cara berjalan kaki. Dani melewati sawah dan perkebunan untuk bisa sampai di sekolahnya. Meski sekolahnya itu berada di desa, tetapi sekolahnya itu merupakan sekolah terbaik di desanya. Dengan fasilitas yang cukup memadai, sekolahnya termasuk yang terbaik di antara sekolah-sekolah yang lain. Tak jarang, Dani mengalami pembulian di tempat sekolahnya itu dari teman-temannya karena profesi kedua orang tuanya atau keadaan hidup yang serba sederhana itu. Meski banyak ejekan dan hinaan yang ia terima dari teman-temannya, ia membuktikan bahwa ia itu berprestasi untuk menutup mulut mereka. Tapi sayangnya, dengan prestasinya itu ia sering mendapat tekanan dari teman-temannya, bahkan ia itu dimanfaatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas dari teman-temannya itu. Seperti saat itu, salah seorang teman-temannya itu tiba-tiba mendekatinya dan ia menginginkan Dani untuk mengerjakan tugas miliknya. "Dan, tolong kerjakan tugasku dong," titah teman-temannya itu. "Ogah amat, bukannya kamu itu bisa ngerjain sendiri." Kamu berani-beraninya ya menolak perintahku, Dan. Lihat saja, Dan, kalau kamu beneran gak mau ngerjain tugasku, nanti pulang sekolah kamu hancur mukamu, saya pukulin kamu, sahut temannya itu dengan nada tinggi. Dani pun hanya tersenyum pasrah mendengar ucapan temannya itu. Ia sudah bosan menurut kepada teman-temannya dan hasilnya pun sama saja, tidak ada hasil. Menolong juga kayak gitu, nurut juga kayak gitu. Apalagi saya ini menolak, pasti saya itu lebih parah dipukulnya. Dia akan dipukul dan dicaci maki yang jelas seakan tidak ada harga dirinya sama sekali. Kali ini ia tidak mau mengalah begitu saja karena ia telah lelah dengan kejadian-kejadian seperti ini. Ia ingin membela dirinya sendiri dan tidak hanya berdiam diri saja saat ia ditindas oleh orang lain. Ia juga punya perasaan yang bisa terluka saat ia diperlakukan tidak seperti manusia. Tepat setelah sepulang sekolah, teman-teman Dani pun menghadang di sebuah jalan saat ia hendak pulang ke rumah. Tanpa banyak bicara, teman-temannya itu pun langsung menyerang Dani secara bertubi-tubi, dan saat Dani akan melawan, Dani pun tiba-tiba dikeroyok dan dipukuli tanpa ampun. Setelah Dani terbujur tak berdaya di atas tanah, mereka pun pergi dari sana dengan perasaan puas dan wajah berseri-seri. "Hahaha, rasain kamu, dan makanya kamu itu kalau disuruh kita itu nurut, jangan nolak kayak tadi," sahut teman-temannya yang mengeroyok itu.
Wajah Dani pun yang memar dan lebam terasa menyakitkan dan membuatnya meringis kesakitan dibuatnya. Ia tahu bahwa hal ini akan terjadi padanya, tapi setidaknya ia tidak begitu saja menerima perintah dari temannya yang semena-mena itu. Meski dirinya harus merasakan sakit begini, tapi dia lebih rela daripada harus diinjak-injak setiap hari. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Dani berusaha bangkit dan melangkahkan kakinya menuju ke rumah. Dengan langkah gontai ia melangkahkan kakinya langkah demi langkah menuju rumah. Badannya terasa remuk, redam, dan buatnya dan ia hanya bisa menahannya hingga sampai rumah. Setelah sampai di rumah, Dani segera membersihkan dirinya dan mengobati luka-lukanya. Kemudian membaringkan dirinya di atas ranjang di kamarnya. Untungnya saat itu kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah sehingga ia tidak perlu menjawab pertanyaan yang ditanyakan secara bertubi-tubi padanya. Ia hanya tak ingin ibunya kembali bersedih dan meneteskan air matanya ketika ia pulang dengan keadaan penuh luka seperti ini. Hari telah berganti malam dan Dani pun masih mengurung diri di dalam kamarnya, takut ibunya akan melihat keadaannya yang seperti itu. Saat ibunya memanggil untuk makan malam, Dani hanya bisa berkata bahwa ia masih mengerjakan tugasnya dan nanti akan makan jika tugasnya telah selesai. Dani menunggu kedua orang tuanya tertidur lelap, baru setelahnya ia bisa keluar untuk makan malam meski perutnya sudah keroncongan karena kelaparan. Tapi dia mencoba untuk menahannya hingga kedua orang tuanya tertidur. Malam semakin larut dan tak terdengar lagi suara dari luar kamar. Ia berjalan perlahan-lahan untuk mengambil makanan untuk makan malamnya. Tanpa sengaja, sang adiknya bernama Dewi memergokinya saat hendak pergi ke toilet. "Ayo, sedang apa kamu, Kak? Malam-malam begini?" tanya adikku yang bernama Dewi, remaja kecil itu yang masih kelas 3 SMP. "Kamu itu loh dek, ngaget-ngagetin kakak aja. Lapar banget dek kakak. Mau ambil makan?" seru Dani sambil menyeringai. "Aduh, itu kenapa lagi muka kakak? Kok lebam-lebam gitu sih kak? Nanti aku laporin loh sama ibu. Kakak takut kan tadi gak keluar rumah, keluar kamar karena takut diketahuan sama ibu," jawab adiknya itu. Dani hanya mengangguk menjawab perkataan Dewi sambil mengunyah makanan yang berada di piringnya. Kemudian Dani segera masuk ke dalam kamarnya lagi setelah menyelesaikan makannya. Setelah perutnya terasa kenyang, ia mulai dilanda rasa kantuk yang tak tertahankan. Dani memejamkan matanya dan sejenak kemudian ia telah terlelap dengan sendirinya. Pagi telah menjelang dan Dani pun telah siap dengan seragam sekolahnya. Ia sengaja berangkat sekolah lebih pagi tanpa sarapan terlebih dahulu untuk menghindari kedua orang tuanya agar tidak mengetahui luka-luka yang ia derita. Tapi apalah daya, sebelum ia berhasil keluar dari rumah, ayahnya keluar dari dalam kamar dan melihatnya sedang berada di sana dengan muka lebam di wajahnya. "Ya ampun Lele, wajahmu itu loh kenapa kok bisa gitu?" tanya bapak Dani terkejut. "Biasa pak, anak laki-laki. Ya jatuh tadi, habis main bola jatuh kesungkur jadi luka kayak gini wajahku pak," jawab Dani sambil meringis. "Masa sih jatuh bisa banyak begitu lukanya sih Le?" "Iya pak, tadi aku jatuh main bola kan sama teman-teman tandingan. Ternyata pas waktu aku lari kesandung suket, kemudian jatuh dan mukanya lebam kayak gini pak." "Ya wes Le, lain kali hati-hati kalau main itu, apalagi main bola. Kamu kan gak kerasa kalau lari itu kenceng-kenceng. Ya udah sana sekolah, hati-hati ya Le," ucap bapaknya. Dani pun langsung pergi ke sekolahnya dan adiknya Dewi pun ikut berangkat setelah menyelesaikan sarapan dan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dalam perjalanannya, Dani hanya terus berharap agar kejadian ini tidak terjadi lagi yang membuat kedua orang tuanya merasa khawatir. Hari itu Dani masih santai, meski kemarin ia sudah dihajar habis-habisan oleh teman-temannya.
Tak sedikit pun ada rasa takut dalam dirinya saat kembali dihadapan oleh teman-temannya yang telah membulinya itu. "Bagaimana? Masih tidak jera kamu, Dan? Makanya jangan nolak-nolak lagi perintah dari kami, Dan," ucap secara tiba-tiba teman-temannya itu. "Biasa, aku sudah kebal dengan ancamanmu itu. Ancaman norak, tahu nggak?" seru Dani dengan santai. Setelah itu Dani tak mau lagi menanggapinya dan lebih memilih diam sambil membaca buku pelajaran yang berada di atas mejanya. Ia tahu jika hal itu terus dilakukannya pasti tidak akan ada habisnya. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca buku daripada menanggapi orang yang baginya tidak penting tersebut. Siang itu, Dani pun pulang dengan santai melewati jalanan setapak yang setiap hari dilaluinya saat berangkat dan pulang sekolah. Dengan memandang hamparan tanah luas yang ditumbuhi padi di atasnya membuat perasaannya sedikit tenang. Sesampainya di rumah, ia segera mengganti pakaiannya, kemudian menyusul kedua orang tuanya menuju ke sawah yang letaknya tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya itu. Sesampainya di sana, Dani melihat kedua orang tuanya sedang sibuk menanam padi dan ia mulai membantu mereka. Setiap harinya, Dani melakukan aktivitas itu, membantu bapak dan ibunya seketika pulang sekolah. Dan aktivitas lain itu adalah aku selalu dibully oleh teman-temanku, entah karena apa aku ini terlalu cupu, ataukah aku ini terlalu penurut, ataupun aku ini mempunyai muka yang jelek, sehingga mereka semua teman-temanku itu bersikap sewarna-warna padaku. Sebenarnya aku itu sangat sakit hati dan ingin sekali membalaskan dendam, tapilah apa daya, aku hanya seorang anak kecil yang tidak bisa apa-apa dan tidak mempunyai teman, sedangkan mereka semua itu mempunyai teman dan kelompok bergeng-geng, sehingga dia itu mengeroyokku dengan sangat mudah. Hari demi hari dilalui sama Dani dengan keadaan seperti itu, dengan cacian, makian, bahkan bulian yang tak terlupakan oleh Dani itu sebuah tamparan dan pukulan oleh teman-temannya itu. Hari demi hari ia lalui dengan menerima siksaan demi siksaan yang diberikan oleh teman-temannya. Ia masih bisa menerimanya, tetapi di akhir ujian kenaikan kelas itu, Dani sungguh marah ketika seorang temannya tanpa henti menyiksanya, seakan-akan tidak pernah puas melakukannya. Ia pun bertekad untuk membalaskan dendamnya bagaimanapun caranya. Teman-temannya tertawa lepas melihatnya terkapar tak berdaya di atas tanah dengan penuh luka, tetapi ia menguatkan dirinya untuk bangkit dari posisinya dan berjalan meninggalkan area sekolah. Dan di waktu itu pun Dani berjalan memasuki hutan sepi dengan wajah penuh darah dan seragam dengan noda darah. Kakinya seakan sulit untuk bergerak, namun ia paksakan untuk terus melangkah memasuki area hutan semakin dalam dan semakin dalam. Tanpa rasa takut, ia melewati area itu hanya untuk menghindar dari kejaran mereka dan akan kembali dengan amarah yang siap memangsa mereka. Tepat di tengah hutan yang tak terjamah manusia itu, Dani kembali terjatuh dan tak sadarkan diri di sana. Ia bahkan telah putus asa dengan hidupnya saat itu. Jika ia tetap hidup, dia tidak akan melepaskan dendamnya. Dan jika ia mati, arwahnya pun akan terus mengejar orang-orang yang telah melukainya. Janji itu seperti bom yang siap meledak kapanpun dan dia sudah bertekad untuk merealisasikan hal tersebut. Saat matanya akan tertutup, ia melihat seseorang berdiri di dekatnya, tetapi ia tidak dapat melihat siapa orang itu. Setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Saat ia telah tersadarkan, ia telah berada di dalam gua dengan seorang pria yang belum begitu tua di depannya. Pria tersebut membelakangi Dani sehingga ia tidak tahu siapa gerangannya. Kala itu, Dani pun berbincang-bincang dengan pria tersebut dan tidak lupa Dani pun menceritakan semua alasan-alasannya kenapa dia itu bisa masuk ke sebuah hutan ini. Dan ternyata seorang pria tersebut bernama Mbah Sukmo.
Dan pada kesempatan kali ini, tepat di waktu malam setelah aku tersadarkan diri, ternyata aku berada di sebuah gua bersama seorang pria yang bernama Mbah Sukmo. Mbah Sukmo itu menawari sebuah ilmu yang akan diberikan kepadaku untuk berbalas dendam kepada orang-orang yang telah melukai hatiku ini. Setelah persetujuan tersebut, terlebih dahulu Dani disembunyikan oleh Mbah Sukmo, dan setelahnya Dani melakukan ritual mandi kembang serta memakan jantung ayam hingga mentah-mentah untuk syarat awalnya. Meski awalnya Dani tampak jijik melihatnya, tetapi tekadnya untuk membalas perbuatan teman-temannya sudah bulat dan apapun akan ia lakukan untuk mewujudkannya. Tanpa pikir panjang lagi, ia memakan jantung ayam itu dengan lahapnya dan juga memakan kembang 7 rupa sebagai syarat berikutnya. Semua syarat itu dilakukan sesuai permintaan Mbah Sukmo. Ia mulai diajari sedikit ilmu dari Mbah Sukmo untuk mengendalikan seorang dari jarak jauh. Ilmu itu menggunakan makhluk gaib yang siap memakan jiwa seseorang yang menjadi tujuannya. Hanya dalam semalam Dani mempelajari ilmu tersebut, tetapi dia masih harus menyempurnakannya lagi sebelum benar-benar digunakan. Di tempat lain, teman-teman Dani mulai khawatir karena kata kedua orang tua Dani belum pulang sampai larut malam, padahal sebelumnya dia tak pernah seperti ini. Teman-teman Dani pun yang mendengarkan hal itu mulai berkumpul dan membicarakan tentang kabar tersebut. Sedangkan Dani yang berada di dalam gua, Dani berusaha keras untuk mempelajari ilmu yang diberikan oleh Mbah Sukmo itu. Beberapa kali ia mencoba untuk melafalkan mantra dengan pengucapan yang benar. Setelah dirasa sudah cukup menguasainya, maka Dani akan naik ke tingkatan berikutnya. Ia juga diajari oleh Mbah Sukmo ilmu untuk membela diri dan mempengaruhi orang lain, sehingga orang lebih percaya pada dirinya daripada orang lain. Dan beberapa ilmu tersebut tidak dapat dipelajari semuanya hanya dalam waktu 1 malam, sehingga Dani paling tidak harus menginap di dalam gua itu selama 1 minggu. Kebetulan saat itu ujian telah selesai dan ia bisa libur selama 1 minggu untuk menginap di gua itu. Terlebih lagi kedua orang tua Dani telah melaporkan ke sekolah bahwa Dani menghilang sejak hari terakhir ujian sekolah. Para guru pun ikut membantu kedua orang tuanya. Namun Dani pun tidak kunjung diketemukan. Singkat cerita, setelah seminggu menghilang tanpa ada kabar, dengan tiba-tiba Dani kembali pulang ke rumahnya dengan pakaian sekolahnya dan wajah yang bersih tanpa luka sedikit pun. Pakaiannya yang tadinya sempat terkena noda darah telah bersih kembali seperti sedia kala. Wajahnya yang utuh, tidak ada bekas luka ataupun sejenisnya. Dengan gagah, pagi itu ia melangkahkan kaki menuju rumahnya. Melihat kedatangan Dani, kedua orang tuanya merasa sangat senang dan langsung menyambut kedatangannya dengan pelukan hangat, pelepas kerinduan setelah seminggu tidak bertemu. Kemudian Dani pun membaringkan dirinya di atas ranjangnya meski matanya tak bisa tertutup, tapi ia mencoba untuk sekedar merebahkan tubuhnya saja. Dani masih membayangkan bagaimana reaksi teman-temannya ketika mendapatinya masuk sekolah kembali tanpa kurang satu apapun. Dia hanya ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka padanya. Hal itu yang paling Dani nanti-nantikan. Keesokan harinya, ketika Dani telah siap dengan pakaian seragamnya dan telah rapi pagi-pagi sekali, ia sudah tidak sabar untuk segera berangkat ke sekolah. Setelah sarapan, Dani segera berangkat ke sekolah seperti biasa. Sesampainya di sekolah, seseorang yang pernah membulinya bersama teman-temannya itu telah terlihat. Dia itu pun langsung lapor kepada geng-geng temannya itu yang bernama Adi. Itu Dani sudah datang," kata salah satu temannya melapor bahwa Dani itu sudah datang dan berangkat sekolah. Dan singkat cerita, hari pertama Dani masuk sekolah setelah 1 minggu menghilang di sebuah hutan, Dani pun disambut baik oleh teman-temannya. Selain geng-geng tersebut, geng-geng tersebut malah menantang lagi.
Dan pada suatu ketika mereka sudah pulang sekolah, mereka pun menghadang Dani di sebuah jalan sepi satu tapak, tepatnya itu berada di sebuah perkebunan. Di sana teman-teman Dani pun menghajar Dani, namun kala itu Dani tidak mempan dan tidak tersenggol sedikit pun. Bahkan balasan balik yang dilakukan oleh Dani tanpa ampun. Kala itu Dani menyerang tanpa menyentuh, dan tidak sengaja Dani pun melihat teman-temannya terkapar, bahkan satu dilarikan ke rumah sakit karena mendapatkan patah tulang. Selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit. Semoga diberi kesembuhan, dan untuk teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga cerita kali ini bisa kita ambil sebuah pelajaran dalam kehidupan kita.